Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama secara daring hari Minggu tanggal 29 November 2020. Mari kita angkat pujian kita naikkan pujian kita, masuk gerbangnya bersyukur. Oh, oh, oh. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan kita, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, sebab Tuhan kita baik. Mari kita naikkan pujian kita, mari kita nyanyi bagi Dia. Haleluya. Oh, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir.
khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita ajaib, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Amin, haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Haleluya. Sebab kemanakah kami akan pergi Tuhan, untuk dapat menghindari hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menjauhi Roh-Mu. Tak ada tempat yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kami datang dengan segenap kerinduan kami ya Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, menikmati ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
Tuhan sungguh besar. Mari kita katakan dengan lembut. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sekali lagi katakan dengan lembut, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar, benar Tuhan. Sebab begitu besar pengorbanan bagi kami Tuhan. Begitu Engkau mengasihi kami ya Bapa. Kami ucap syukur untuk itu semua ya Tuhan. Oh, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Hadiratmu, oh, sungguh indah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab ini kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari ya Roh Kudus Engkau yang bekerja di tengah kami. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan, dan biar firman Tuhan juga boleh menjawab segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, dan biar firman Tuhan menjadi pedoman di jalan hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita akan memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pertolongan kami, yang memberikan Roh Kudus
yang adalah roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Agar mata hati kami semakin diterangi dan kami mengerti segala yang disediakan Bapa bagi kami untuk gereja-Mu ya Tuhan, bahwa betapa dahsyat dan hebatnya kuasa-Mu atas kami. Terima kasih, kami siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita semakin mendekati dengan bulan Natal, saudara-saudara, dan hari-hari ini saya mendengar kiri kanan sudah lagu-lagu yang nuansa Natal. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan lagu-lagu ini semua, saudara-saudara, mengingatkan kita akan Natal, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan saudara yang saya kasihi, ini kita rayakan pada setiap tahunnya di bulan Desember. Nah, khususnya buat jemaat Gereja Kristen Kudus Indonesia, jemaat Restoration Makassar, akan kita rayakan perayaan Natal kita pada tanggal 12 Desember. Jadi 12 bulan 12 2020. Ya, bertempat di lokasinya di rumah Bapak Iwan Sarah, Bukit Batu. Dan doakan saudara-saudara supaya semua bisa berjalan dengan baik, baik cuaca, acaranya semua bisa berjalan dengan baik. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, itu akan dimulai pada jam 5 sore. Jadi kita sore supaya tidak terlalu malam pulang. Nah, berbicara tentang Natal, ada begitu banyak kisah dalam Alkitab. Bahkan seluruh Alkitab ini, saudara, dari awal kejatuhan manusia sudah berbicara tentang akan kedatangannya Sang Mesias, yaitu janji Allah akan datang Sang Penebus dosa bagi manusia. Nah, ada yang menarik, saudara-saudara, dari setiap hal-hal itu yang terjadi, saudara-saudara, bahwa kitab-kitab itu semua sedang menubuatkan akan Mesias. Dan akhirnya tercapailah bahwa Mesias betul-betul datang, yaitu yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab yang selalu menarik bagi saya, saudara-saudara, untuk kita cermati, untuk kita senantiasa mengingat. Ya, menjelang kedatangan Yesus ke dalam dunia pada masa itu, saudara-saudara, maka Tuhan datang kepada seorang pria, ya, sepertinya sudah melupakan doa-doanya, saudara-saudara. Pria yang tentunya sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hal yang pernah dia doakan. Sudah melupakan doa itu dan tidak pernah lagi berharap bahwa doa itu akan terkabulkan pada saat di mana dia merasa bahwa itu sudah tidak mungkin lagi terjadi, ya. Nah, siapa dia, saudara-saudara? Mari kita buka Injil Lukas pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keluarnya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria.
Sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sampai di situ pembacaan kita, saudara-saudara. Menarik bukan bahwa hal yang paling diharapkan oleh keluarga ketika seorang masuk dalam rumah tangga, saudara-saudara, adalah bisa memiliki keturunan atau anak. Dan saya yakin itu yang sangat diinginkan oleh Zakaria dan Elizabeth, apalagi sebagai seorang imam, seorang pemimpin di tengah bangsa, saudara-saudara, secara rohani. Nah, saudara-saudara, mereka sangat mengharapkan tentunya hal itu, untuk mereka memiliki keturunan yang meneruskan pelayanan mereka nantinya. Tetapi saudara-saudara, rupanya ini menjadi hal yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth, saudara-saudara. Mungkin mereka telah menikah selama 30-40 tahun lamanya. Dan umur sudah mulai berlanjut. Ya. Dan tentunya setelah sekian lama menikah dan tidak memiliki anak, sudah pastilah bahwa Zakaria dan Elizabeth tahu bahwa mereka mandul, tidak bisa memiliki anak. Apapun itu penyebabnya, sekalipun itu tuduhan dan aib dari sekeliling saudara, tuduhan aib dari sekeliling bahwa dia orang yang dikutuk Allah atau dihukum Allah dalam hal tertentu sehingga tidak bisa memiliki anak. Tetapi hal itu, saudara-saudara, tidak membuat Zakaria mundur dari pelayanannya, yang menjadi patut menjadi contoh buat kita, saudara. Namanya kita melayani, ikut Tuhan, saudara. Omongan kiri kanan itu hal yang biasa. Itu tidak perlu membuat kita harus mundur dari pelayanan, harus mundur dalam mengikut Kristus, harus mundur dalam doa-doa kita, harus mundur dalam hubungan kita dengan Tuhan, harus mundur, saudara-saudara, di dalam persekutuan akrab kita dengan Tuhan, harus mundur dari kebiasaan-kebiasaan rohani yang sudah biasa kita kerjakan. Oh, saudara-saudara, tidak, itu tidak harus membuat kita, saudara-saudara, mundur. Bahkan kita tidak harus mundur, saudara-saudara, oleh karena doa-doa kita belum dijawab dan kita mau berhenti berdoa, saudara. Kita lihat Zakaria, saudara, bahwa sampai pada umur lanjut seperti ini, artinya sudah tidak mungkin, selain dia tahu dia mandul, sekarang umurnya tua dan Elizabeth istrinya sudah lanjut usia, jadi sudah melewati masa di mana mungkin dia punya anak. Sekarang adalah dia berada di masa yang sudah tidak mungkin secara fisik dan medis untuk punya anak. Tetapi Zakaria tidak bisa mundur. Zakaria tetap adalah seorang yang mengabdi kepada Tuhan, seorang imam yang tetap menyembah Tuhan dalam hidupnya. Bahkan, saudara-saudara, dia setia menantikan karena begitu banyaknya imam. Dan kita tahu, saudara, bahwa tidak selalu seluruh imam harus masuk mempersembahkan ukupan yang khusus penyembahan kepada Tuhan. Diundi karena banyaknya, saudara, suku Lewi ini. Ya, dari keturunan Lewi ini, saudara. Dari keturunan Lewi ini banyak, saudara. Jadi diundi kapan dia bisa dapat bagian. Dan ternyata satu saat, saudara-saudara, Zakaria mendapat bagian itu juga. Dia masih setia, saudara-saudara. Dia masih tekun di hadapan Tuhan. Dan dia mengerjakan tugasnya, saudara-saudara, dengan kesetiaan. Dia masuk pada waktu pembakaran ukupan.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah. Tuhan yang memilih untuk bisa melakukan pembakaran ukupan. Jadi saya gambarkan begini, saudara. Kemah Musa itu ada halaman, lalu masuk di dalam ruang kudus, lalu kemudian ada ruang maha kudus, di mana ada tabut Allah dan hanya imam besar 1 kali 1 tahun masuk di situ. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum imam besar masuk di sana, maka dia harus mempersembahkan ukupan di pelataran. Di pelataran ada dua mesbah. Mesbah yang pertama adalah mesbah tempat saudara-saudara memotong hewan-hewan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu mesbah yang kedua sebelum masuk ke ruang maha kudus, maka mesbah itu adalah mesbah ukupan namanya, di mana di situ adalah hal-hal yang paling mahal, saudara-saudara. Wangi-wangian dan segala macam wangian yang terbaik, yang termahal, saudara, itu dibakar di sana. Bayangkan saking mahalnya dan wanginya itu, saudara, sampai baunya itu tinggal di jubahnya sang imam. Dan itu yang dilakukan oleh Zakaria. Di situ Zakaria hanya orang pilihan yang ditentukan melalui undian, dan Tuhan pilih saudara yang boleh berada di situ. Dan Zakaria terpilih. Luar biasa. Kita bersyukur karena Kristus sudah membakar korban itu, saudara, menjadi korbannya, dan kita terpilih untuk bisa jadi penyembah. Itu adalah lambang, saudara. Jadi yang bisa membakar ukupan di situ sekarang, bisa menyembah dan menghadap takhta kasih karunia Allah adalah kita semua. Ini karena korban Kristus. Dan ini yang dilakukan oleh Zakaria, saudara. Dia terpilih. Dan kemudian dia masuk di dalam. Dia masuk dan bertemu Tuhan, saudara-saudara. Ya. Malaikat Tuhan berdiri di sana dan berkata, dan dia terkejut setengah mati. Karena bagi orang Israel dalam perjanjian lama, bertemu wajah-wajah dengan Tuhan itu membuat mereka tidak bisa hidup, saudara. Tetapi karena dia sudah dikuduskan, saudara, maka dia bisa bertemu. Dan inilah yang terjadi. Malaikat itu berbicara kepadanya, saudara. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu dikabulkan, dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, di sini Tuhan memberikan kepada Zakaria sesuatu yang sudah dia lupakan, sudah tidak pernah dia doakan. Hal yang dia tahu bahwa itu sudah tidak akan pernah hadir dalam hidupnya. Ini adalah doa yang sudah tidak dijawab oleh Tuhan, saudara-saudara. Tetapi di sini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Saudara yang saya kasihi, itu membuat dia terkejut. Doa yang mana? Itu loh, bahwa istrimu, engkau ingin punya anak. Dan sekarang saya mau katakan Tuhan menjawab doa itu. Mana mungkin, bagaimana bisa saya tahu? Saya sudah tua, istri saya mandul, dan sudah lanjut usia. Kurang lebih dia kayak Abraham dan Sarah, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa tandanya bagi saya? Mungkin dia tertawa dalam hati, dalam keterkejutannya, saudara-saudara. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai itu. Tetapi malaikat itu berkata, aku adalah Gabriel, pelayan Allah yang diutus berbicara padamu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini seringkali menjadi keluhan banyak anak-anak Tuhan. Saya sudah setia melayani Tuhan. Saya, sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, sudah lama. Tapi kenapa? Kenapa begini? Tapi kita bersyukur Zakaria tidak pernah punya keluhan. Dia setia terus, saudara-saudara. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan Allah mengerjakan tanggung jawabnya, saudara. Bahwa dia Allah yang mendengar, Allah yang peduli, Allah yang menjawab. Dia tahu Zakaria tidak berharap lagi.
Bahkan ketika kita tidak berharap lagi, bayangkan saudara. Bahkan ketika kita sudah lupa. Bahkan ketika kita tidak mendoakannya lagi. Allah tidak pernah lupa. Allah dikatakan dalam Mazmur menampung setiap tetesan air mata kita itu, saudara, yang pernah ada. Dan ketika kita sudah kehabisan itu semua dan tidak lagi meneteskan air mata itu, Dia menghitungnya kembali, saudara, tetesan itu, dan Dia ingat ada tetesan yang belum terjawab. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira hari-hari ini, saudara, saya tidak berpaling, saya kira hari-hari ini, saudara, kalau Tuhan sekarang ini berfirman melalui firman ini, Dia sedang mengutus malaikatnya. Melalui firman ini, Dia sedang mengutus malaikatnya kepada saudara. Dia mengutus hambanya sedang berbicara kepada saudara. Dan saya percaya roh Tuhan sedang berbicara kepada saudara melalui saya. Doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin saudara terkejut. Saudara mungkin di tempat berkata amin. Doamu atas usahamu, doamu atas rumah tanggamu, doamu atas pekerjaanmu, doamu atas angan cita-citamu. Mungkin saudara berkata amin tapi sambil tertawa dalam hati. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan berkata sekarang bahwa usaha Anda akan meningkat 3-4 kali lipat, saudara, saya yakin saudara sekarang berkata amin. Tapi di balik itu juga saudara sedang berpikir, bagaimana caranya ya Tuhan? Kita sama seperti Zakaria, saudara, selalu tidak siap. Tetapi inilah Allah kita. Siap tidak siap, saudara-saudara, Dia suka membuat kejutan. Dia suka membuat saudara-saudara hal-hal yang tak terduga dalam hidup kita. Di awal tahun saya berkata, saudara, bahwa Tuhan memberikan tema gereja kita bahwa Tuhan membuka pintu-pintu. Dan Wahyu berkata, lihat aku telah membuka pintu. Mungkin saudara-saudara banyak yang menghadapi banyak hal dan mulai berpikir, apa ya, yang mana pintunya ya? Sekarang datang hal yang baru berkata, doamu sudah dijawab. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa saudara selama ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di rumah tanggamu. Tapi saya beritahu saudara, jangan kendor dalam penyembahanmu, dalam hal apapun yang kau kerjakan buat Tuhan. Jangan kendor. Tetapi mari bangkit tetap semangat, saudara-saudara. Mungkin tahun-tahun yang lewat, bahkan akibat pandemi ini kita mengalami banyak penurunan. Kita mengalami tekanan-tekanan, saudara-saudara. Kita mengalami hal-hal yang membuat rasanya, aduh, udah mau akhir tahun belum ada apa-apa. Saya beritahu saudara, Tuhan kita Tuhan yang suka buat kejutan. Tuhan kita Tuhan yang suka melakukan hal-hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Yang menjadi bagian kita apa, saudara? Percaya dan tetap setia di dalam Tuhan. Setia dalam pelayananmu, dalam panggilanmu, dalam pekerjaanmu. Lakukan saja semua, saudara, dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, saudara, lakukan. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah melupakan setiap doa-doa kita, harapan-harapan kita. Dan saudara, buah dari ketekunan, buah dari kesetiaan kita untuk menjaga saudara-saudara, kehidupan, kedisiplinan kita dalam mengerjakan kebenaran-kebenaran Tuhan setiap waktu, saudara, walaupun belum ada jawaban. Lihat buahnya, saudara. Buahnya adalah
membawa sesuatu yang luar biasa, bahwa anak yang kemudian dilahirkan oleh Zakaria dan Elizabeth, saudara, bukan anak sembarangan, tetapi adalah seorang anak yang membawa pemulihan bagi orang-orang pada masa itu, saudara, yang datang untuk menggenapi, saudara-saudara, janji Allah bahwa akan datang Mesias, dan dia dipilih Tuhan untuk berjalan mendahului itu. Bahkan kehormatan yang luar biasa, dialah yang membaptis Yesus, dan itu sebabnya disebut dia Yohanes Pembaptis. Saudara, buah dari ketekunan, buah dari kesabaran, buah dari, saudara-saudara, kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Seringkali kita merasa kita sudah setia, tapi Tuhan yang tahu ukurannya. Seringkali kita merasa kita sudah sabar, tetapi Tuhan tahu sampai di mana sebenarnya sabarnya. Kita kadang berpikir, saudara-saudara, kita sudah tekun, tetapi Tuhan tahu sampai di mana sebenarnya. Dan semua itu yang diharapkan Tuhan adalah karakter itu terbentuk dalam kita. Soal jawabannya adalah pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan berikan. Hanya sering kali kita yang tidak mau sabar, lalu berubah haluan, saudara-saudara. Tapi mari hari ini saya peringatkan, jangan berubah haluan. Tetaplah setia di jalan Tuhan. Tetaplah setia dalam doamu, saat teduhmu, dalam pelayanan rohanimu. Tetaplah setia dalam bekerja, saudara-saudara, dengan kerajinan. Setialah urus suamimu, setialah suami mengasihi urus rumah tanggamu. Setialah anak-anak untuk terus menyembah Tuhan dengan menghormati orang tuamu. Ayo setialah orang-orang tua memberikan teladan yang benar dan baik kepada anak-anak cucumu. Setialah. Kalau belum terjawab, setialah. Setialah. Ada jawaban yang besar dan ada jawaban yang luar biasa menanti di balik itu. Dan saya percaya itu sedang datang. Dan itu segera hadir dan hadir dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, setia. Tetap mengiring Tuhan. Tetap, saudara-saudara, seperti Zakaria. Tidak mengeluh. Dia tetap memberi teladan. Dia dikatakan, saudara-saudara, bahwa, ya, kalau saudara baca ayat 25, Lukas 1, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tidak punya anak, masa itu adalah aib, saudara-saudara. Tidak seperti masa sekarang. Dulu walaupun angkat anak atau ambil anak, tapi tidak seperti sekarang. Tetap dia memiliki aib kalau dia tidak punya anak kandung. Kalau zaman sekarang tidak ada masalah, saudara-saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada cemoohan kiri kanan, ada omongan yang aneh-aneh, ada intimidasi, tekanan sebagai dia seorang pelayan Tuhan. Tapi dia setia, sampai dia lanjut umur dia tetap melayani Tuhan. Wow, mari kita seperti ini, saudara. 4.000 tahun kurang lebih, saudara-saudara. 4.000 tahun lamanya janji Allah sampai Yesus datang. Dari Taman Eden sampai ke Taman Getsemani dan Bukit Golgota, saudara. 6.000 tahun lamanya. 4.000 tahun lamanya, saudara, kurang lebih. Baru itu terjadi. Banyak yang ragu. Banyak yang, kejadian. Bahkan orang Israel sendiri ragu, berontak, segala macam. Tapi tepat waktunya, dia datang ke dunia. Dia menggenapi janji itu. Kalau dia sudah bersabda dan berjanji, saudara, dia pasti genapi. Karena itu hari ini, ada doa-doamu yang tertunda, belum terjawab, sudah dilupakan oleh saudara, sudah hilang dari daftar doa Anda, sudah tidak diingat lagi. Saya peringatkan, Tuhan ingat semua itu dan Tuhan catat. Tuhan jawab semua, saudara. Percaya, cepat atau lambat. Kalau hari ini Tuhan berbicara dari ayat ini, saudara, saya yakin
Bukan Tuhan sekedar ingin saya sampaikan ini, tapi Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Tuhan mendengar doa saudara. Dan Tuhan mengingatkan, jadilah seperti Zakaria dan Elisabet yang tetap setia, tekun saudara-saudara. Ya, tidak mundur saudara-saudara, tetapi justru semakin kuat di dalam roh. Dan akhirnya dia masuk dalam sebuah penglihatan yang besar. Bukan sekedar penglihatan biasa, tapi sebuah kenyataan kemenangan yang besar saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu jangan kecewa kalau belum ada harapan-harapan Anda di dalam Tuhan belum terjawab. Jangan putus asa, jangan mundur. Tetapi ayo mari kita lebih semangat lagi dalam Tuhan. Mari kita lebih berapi-api lagi di dalam Tuhan. Dalam doa, dalam melayani, dalam segala kegiatan rohani kita. Bangun hidup kita lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah lalai, walau ada orang menganggap dia lalai. Puji Tuhan saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan saya percaya hari-hari ke depan, saudara-saudara, ini masa-masa jawaban atas doa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang kuasa melakukan segala hal. Seringkali dalam hidup Engkau mengerjakan hal-hal yang tak terduga. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau tidak pernah mengabaikan kami. Walau kami sudah mengabaikan doa-doa kami, walau kami seringkali sudah, Tuhan mungkin ada yang kehilangan harapan, tidak berharap lagi, bahkan mulai kendor dalam hal-hal rohaninya. Hubungannya dengan Tuhan, tapi Engkau tidak pernah kendor terhadap kami. Kasih-Mu tidak pernah bisa berubah terhadap kami Tuhan. Terima kasih. Karena itu Tuhan, biarlah umat-Mu semakin kembali diingatkan kokoh di dalam Engkau. Dan semakin melihat mujizat-mujizat-Mu, keajaiban-keajaiban-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu menghadapi hari-hari ke depan. Melihat keajaiban Natal ya Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Di dalam segala bentuk kehidupan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Biar kebenaran ini melekat dan menjadi sebuah nubuatan buat kita saudara-saudara, bahwa Allah sedang datang berbicara, bahwa Dia mengabulkan doa Anda. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita. Mari kita naikkan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
sempurna anugerah untuk aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan pada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan hamba-Mu Pendeta Samuel Rapa ya Tuhan, yang memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang diberitakan ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang terus-menerus mengajar kami tentang kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Biarlah itu dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam perlebar kerajaan-Mu ya Tuhan, melalui gereja-Mu GKKI Rema ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, memberkati apa yang ada pada kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengelolanya dengan baik dan benar ya Tuhan, sehingga melalui kami Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kita, lapangkanlah tempat kemah-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patung. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Sekali lagi dari awal katakan, lapangkanlah tempat kemah-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Sebab Engkau kan mengembang, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan
mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah. Sekali lagi, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Dan kami tahu bahwa Engkau sedang berbicara, menjawab kami. Dan hari-hari ke depan adalah hari-hari jawaban-jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya kemurahan Tuhan, penyertaan, dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai seluruh jemaat-Mu dalam segala situasi keadaan mereka. Engkau menyertai dengan kasih karunia-Mu. Karena itu saudara, pulang dalam damai, masuki hari-harimu dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Bapa kita, serta persekutuan Roh-Nya memampukan kamu untuk menerima segala jawaban-jawaban atas doa-doamu dan membawa kamu menikmatinya dan menjadi berkat dimanapun kamu berada saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi saya ingatkan, berdoa untuk perayaan Natal kita tanggal 12 bulan 12, yaitu hari Sabtu, tanggal 12 bulan 12 2020 jam 5 sore, bertempat di lokasi rumah Bapak Iwan Sara, Bukit Batu. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia.